Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feisya Citra Diarsnandia dengan NIM 24010503886, presensi 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam pengetahuan, keterampilan, dan karakter guru abad ke-21 serta profil guru abad ke-21 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Nilamtias SPD MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan. Selamat menonton videonya. Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan seperti di masa lalu. Di era abad 21 ini, peran guru telah berubah menjadi fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan menuntut siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Namun, tantangan zaman yang semakin kompleks ini menuntut guru untuk terus menyesuaikan diri, tidak hanya dengan kemajuan teknologi, tetapi juga dengan karakteristik peserta didik yang semakin beragam. Oleh karena itu, guru abad 21 ini harus memiliki keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi kehidupan peserta didik. Jadi, apa saja sih yang harus dimiliki guru abad ke-21 saat ini? Nah, guru pada abad ke-21 saat ini itu perlu menguasai 3 jenis pengetahuan utama. Yang pertama, ada content knowledge atau CK, yaitu penguasaan materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, ada pedagogical knowledge atau yang disingkat dengan PK, yaitu kemampuan memahami cara mengajar yang efektif. Yang terakhir ada technological knowledge yang disingkat dengan TK, yaitu penguasaan teknologi pembelajaran digital. Yang pertama ada content knowledge atau CK, yaitu pengetahuan tentang isi materi. Content knowledge ini atau CK adalah pengetahuan guru terhadap materi atau bidang ilmu yang diajarkan. Nah, seorang guru itu harus benar-benar memahami secara mendalam apa yang diajarkan kepada peserta didik. Tidak hanya sebatas hafalan teori, tetapi juga memahami konsep, prinsip, dan aplikasi dari materi tersebut dalam kehidupan yang nyata. Contohnya itu seorang guru matematika tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga memahami konsep logika, pola berpikir, matematis, dan kemampuan menulis dan berbicara dengan baik agar bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Nah, CK ini sangat penting karena guru dengan penguasaan materi yang kuat akan lebih mudah menjelaskan, menjawab pertanyaan siswa, serta menyusun pembelajaran yang bermakna. Tanpa penguasaan materi yang memadai, proses belajar tidak akan mencapai tujuan yang optimal. Yang kedua ada pedagogical knowledge atau PK, yaitu pengetahuan tentang cara mengajar. Nah, pedagogical knowledge atau PK adalah pengetahuan guru tentang bagaimana cara mengajar yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, PK ini mencakup kemampuan memahami teori belajar, strategi pembelajaran, metode evaluasi, pengolahan kelas, serta cara membangun interaksi positif antara guru dengan siswa. Nah, guru dengan PK yang baik itu mampu menyesuaikan metode mengajar dengan tingkat perkembangan gaya belajar serta kebutuhan siswa. Misalnya itu, untuk siswa sekolah dasar itu guru dapat menggunakan metode bermain sambil belajar, pendekatan kontekstual, ataupun pembelajaran berbasis proyek agar siswa itu lebih aktif dan senang belajar. Nah, PK juga membantu guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan kolaboratif. Dengan pengetahuan pedagogi ini yang baik, guru itu dapat memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan pengalaman belajar yang adil dan bermakna sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga ada technological knowledge atau yang disingkat dengan TK, yaitu pengetahuan tentang teknologi. Technological knowledge ini atau TK ini itu adalah kemampuan guru dalam memahami, menguasai, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Di era revolusi industri dan masyarakat sekarang ini, guru itu tidak dapat lepas dari peran teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan pendidikan. Nah, jadi itu guru dengan TK yang baik mampu menggunakan berbagai alat dan aplikasi digital untuk merancang pembelajaran interaktif, efisien, dan menarik. Contohnya itu dengan menggunakan aplikasi Kahoot untuk mengevaluasi berbasis permainan. Nah,
Selain itu ada Canva untuk membuat media visual yang menarik, ada juga Google Classroom untuk mengelola tugas, dan ada juga PowerPoint atau yang sering kita sebut dengan PPT itu untuk mempresentasikan pembelajaran. Nah, sehingga kan anak-anak itu menjadi lebih senang untuk belajar. Selain itu, guru itu juga perlu memahami cara menilai efektivitas teknologi dalam proses belajar, agar tidak hanya sekedar menggunakan alat digital, tetapi benar-benar menjadikannya sarana untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Nah, technological knowledge ini menuntut guru untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dari yang sudah saya sebutkan tadi, ketiganya itu diintegrasi menjadi model TPACK atau yang disebut dengan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. TPACK itu adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, yaitu kerangka pengetahuan yang memadukan antara penguasaan materi, yaitu CK, kemudian strategi mengajar, yaitu PK, dan teknologi, yaitu TK. Model ini menggambarkan guru ideal abad ke-21 yang mampu mengintegrasikan teknologi secara tepat dalam proses pembelajaran berdasarkan isi materi dan metode pengajarannya. Nah, dalam penerapan TPACK ini, guru itu tidak hanya mengajarkan materi dengan cara tradisional atau sekedar menggunakan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga menggunakannya untuk memperkuat proses dan hasil belajar. Misalnya itu guru IPA dapat menggunakan video simulasi atau aplikasi eksperimen virtual untuk menjelaskan konsep sains yang sulit dipahami hanya dengan teks. Nah, sedangkan itu guru IPS juga dapat menggunakan peta digital interaktif untuk mengenalkan wilayah geografis, sementara itu guru bahasa itu juga dapat menggunakan aplikasi berbasis suara untuk melatih pelafalan siswa. Secara keseluruhan, CP, PK, dan TK adalah 3 fondasi utama kompetensi guru abad ke-21. Nah, ketiganya ini tidak dapat berdiri sendiri karena pembelajaran yang efektif lahir dari kemampuan guru yang memadukan ketiganya dalam praktik mengajar sehari-hari. Guru dengan CK yang kuat akan menguasai isi materi, dengan PK yang baik itu mampu mengajarkan secara efektif, dan dengan kemampuan TK yang memadai dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui penerapan model TPACK ini, guru abad 21 ini dapat menjadi pendidik yang profesional, kreatif, serta mampu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan pada masa depan. Selain pengetahuan, guru itu juga harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang pertama ada berpikir kritis dan pemecahan masalah supaya mampu membantu siswa menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang nyata. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi untuk menciptakan strategi belajar yang menarik, misalnya dengan menggunakan media digital seperti LKBD interaktif, berbasis Canva ataupun Kahoot. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi supaya mampu bekerja sama dengan siswa, guru lain maupun masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengajar, berinovasi, dan mengembangkan profesionalisme guru. Yang kelima ada kemampuan adaptasi terhadap perubahan, karena di dunia pendidikan selalu bergerak dinamis. Guru yang hebat adalah mereka yang tidak berhenti belajar. Di balik semua pengetahuan dan keterampilan, ada hal yang paling mendasar, yaitu karakter. Guru abad 21 harus memiliki karakter yang kuat dan menjadi teladan bagi peserta didik. Ciri-cirinya di antara lain, yang pertama ada berintegritas tinggi, jujur dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua ada empatik dan peduli, serta memahami kebutuhan dan perasaan siswa dengan hati. Yang ketiga ada disiplin dan bertanggung jawab, supaya menjadi contoh dalam komitmen terhadap waktu dan tugas. Yang keempat ada berjiwa pembelajar sepanjang hayat, tidak pernah berhenti memperbarui diri dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu terbuka terhadap inovasi dan perbedaan, karena dunia yang beragam membutuhkan guru yang inklusif. Nah, guru yang berkarakter akan menginspirasi siswa bukan hanya untuk menjadi cerdas, tapi juga berakhlak yang mulia. Berdasarkan panduan dari Kemendikbud dan UNESCO, profil guru abad ke-21 itu mencakup beberapa aspek utama, di antaranya yaitu yang pertama berorientasi pada siswa, yaitu student-centered learning. Guru itu menjadi fasilitator, bukan pusat pembelajaran. Yang kedua ada menerapkan pembelajaran aktif dan kolaboratif, supaya siswa itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran.
Ketiga, yaitu menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat itu berpikir global namun berjiwa lokal, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Yang terakhir ada menjadi role model yang inspiratif dengan etika, profesionalisme, dan semangat belajar yang tinggi. Nah, guru abad 21 ini adalah mereka yang cerdas dalam berpikir, tangguh, dan menghadapi perubahan dan inspiratif dalam setiap langkahnya. Menjadi guru abad ke-21 itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Dibutuhkan komitmen, semangat, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Menjadi guru abad 21 itu bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang memiliki semangat untuk terus belajar, beradaptasi, dan menginspirasi. Seorang guru yang hebat bukan hanya menciptakan murid yang pintar, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menjadi guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga menyalakan api semangat belajar sepanjang hayat. Karena sejatinya guru adalah pelita dalam kegelapan dan sumber inspirasi bagi masa depan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.